Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 1 dan 2. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 1 dan 2. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 1. Sahabat KKS, awal kisah penindasan Mesir atas Israel karena Yusuf sudah meninggal. Raja Mesir yang baru tidak mengenal Yusuf. Mari kita simak Keluaran 1 ayat 8, 11-14 dan 22. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Sahabat KKS, sesuai janji Tuhan, Israel menjadi bangsa yang besar. Karena tinggal di negeri asing, Raja Mesir takut jika bangsa ini bertambah besar jumlahnya berbalik memerangi Mesir. Dibuatlah Israel menjadi budak, mendirikan kota-kota besar bagi Firaun, yaitu Pitom dan Ramses. Sebagai budak, Israel tumbuh menjadi bangsa yang pahit, karena dipaksa kerja rodi, banting tulang, peras keringat, untuk kekayaan Firaun. Kisah pembunuhan bayi laki-laki yang lahir dari Israel pun menjadi skenario Firaun. Kasus ini terulang nanti di awal perjanjian baru, waktu Mesias lahir. Herodes membunuh semua bayi usia di bawah 2 tahun karena takut menggeser kedudukannya sebagai raja. Ada 2 poin yang bisa kita pelajari. Pertama, dari sisi Israel, sebagai orang yang tinggal di tanah asing menjadi budak, hidupnya sangat pahit. Ini gambaran kita saat ini, warga negara kita, WNI, warga dunia, dan warga kerajaan surga. Di dunia, kita ini orang asing, karena tidak bisa hidup dengan pola dunia, tidak diperbolehkan tepatnya. Anak Tuhan yang hidup dengan pola dunia akan diperbudak dunia dan hati mereka akan pahit. Musa seperti Yesus yang menyelamatkan anak-anak Tuhan dari perbudakan dosa. Kedua, Firaun itu karakternya sama dengan Herodes, didrive oleh iblis karena raja ini tidak menyembah Allah pencipta semesta. Raja ini dipakai iblis untuk memperbudak Israel, memahitkan umat kesayangan Tuhan. Kondisi keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, Tuhan dan Mamon. Mamon ini sebagai lambang dari Firaun dan Herodes. Kalau kita bekerja karena uang, kita akan diperbudak oleh uang. Tapi
jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, uang akan menjadi budak kita. Keluaran 2. Sahabat KKS, Musa ini seperti KKS yang dipilih, dipersiapkan untuk menolong orang-orang sekitar kita yang diperbudak dosa. Mari kita simak Keluaran 2 ayat 11, 15, 23-24. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. KKS dipersiapkan, punya pola kehidupan, memakai sistem kerajaan. Lewat Alkitab yang kita baca tiap hari, karakter kita dibangun seperti sistem kerajaan surga. Kita sudah siap memimpin, maka KKS akan ditampilkan sebagai pemimpin-pemimpin yang membawa banyak orang-orang lepas dari perbudakan dunia. Seperti Musa, akhirnya tinggal dengan mertua seorang imam yang tadinya dipelihara di lingkungan kerajaan. Imamat yang rajani, itulah KKS. Mari kita simak Kejadian 46 ayat 33-34. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" Maka jawablah, "Hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Keluaran 2 ayat 16-17. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Sahabat KKS, Mesir tidak suka kepada gembala-gembala karena merupakan ancaman bagi daerah pesisir. Musa itu gembala, Daud juga gembala, dan Yesus juga gembala. Di KKS juga penggembalaan jiwa-jiwa, yaitu domba-domba milik Yesus. Mesir itu lambang ikatan dunia. Iblis tidak suka pelayanan penggembalaan. Jemaat yang tidak digembalakan akan menjadi sasaran empuk iblis. Jadi, penggembalaan jiwa-jiwa itu menjadi ancaman bagi iblis. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.